Halo guys, kita berjumpa lagi di channel YouTube dari Benny Malik, dan di video kali ini saya akan jelaskan tentang trik keberhasilan HP Pelor Titanium Backup. Baik, sebelumnya buat yang baru di sini silakan kalian klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang menarik untuk kalian. Nah, kalian perhatikan di depan saya ini sekarang ada Xiaomi Redmi Note 7 ya, dengan kode name Lavender, dan ini sudah saya install dari beberapa aplikasi yang biasa kita sebut sebagai handphone Pelor. Nah, kita di sini akan uji coba dan saya akan jelaskan perihal mengenai semua dari yang menunjang keberhasilan HP Pelor tersebut. Itu apa saja? Oke, yang pertama, yang paling mendasar, bahwa handphone tersebut itu harus menggunakan jaringan data seluler. Di sini saya menggunakan data seluler ya. Kalian lihat, kita di sini dapat IP yang ekornya 99. Nah, kalau kita mode pesawat, terus kita aktifkan lagi, otomatis di sini kita dapat IP yang ekornya berbeda, 105. Nah, kalau kita menggunakan jaringan WiFi, itu kita akan selalu mendapat IP yang sama, dan itu yang bakal menjadi sumber terdeteksinya handphone kita. Jadi nanti di situ akan terjadi error kode kalau kita masuk di aplikasi seperti Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya. Itu adalah syarat paling mendasar. Jadi kita wajib menggunakan jaringan data seluler ya. Nah, dan di handphone ini itu untuk nama handphonenya adalah Xiaomi Redmi Note 7, dan ini sudah saya ganti nama handphonenya menjadi menjadi Samsung ya, Samsung J7. Nah, untuk pembuktiannya di sini saya sudah install aplikasi Facebook. Jadi kalau handphonenya sudah berhasil, itu di aplikasi marketplace atau aplikasi Facebook, Instagram yang lainnya itu terdeteksi sebagai handphone baru. Nah, kita buka dulu di full device info. Di sini kalian bisa lihat bahwa modelnya sekarang adalah Samsung J7, dan emailnya ini adalah email Samsung juga. Ya, kalian lihat ya. Saya menggunakan providernya XL, emailnya Samsung, dan model handphonenya juga Samsung. Nah, begitupun kalau kita buka aplikasi Facebook, itu di sini kita terdeteksi bukan handphone Xiaomi lagi. Ini pakai Facebook saya ya. Nah, kita coba ke pengaturan, terus ke pengaturan lagi, lalu ke pengaturan lagi. Di sini kita masuk di keamanan dan login. Nah, ini yang bawah. Tadi saya login menggunakan handphone yang belum saya setting pelornya. Masih terdeteksi sebagai Xiaomi Redmi Note 7 ya, di Brebes, Indonesia. Dan ini sudah saya pelor. Saya udah ganti device-nya ke ini full device info Samsung J7. Begitupun sekarang yang aktif di Facebook, sedang aktif ya, kalian bisa lihat adalah Samsung Galaxy J7. Begitupun kalau kita membuka aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Nah, ini kita buka aplikasi Tokopedia, dan di sini kebetulan tadi saya sudah melakukan check out ya, dan mendapatkan promo pengguna baru. Ya, di sini yang awalnya harganya itu 25.000, sekarang menjadi 23.000. Oke, kita cek detailnya. Nah, ini ya, harga kerudung, saya membeli produk bernama kerudung 25.000, terus mendapat potongan harga sebagai terdeteksi pengguna baru 20.000. Jadi sehingga totalnya di sini 23.000. Kita harus bayar 23.000, yang awal harganya 25.000 menjadi 23.000. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah syarat mendasar dan sekaligus penjelasan tentang cara kerjanya seperti itu. Jadi, selain kita mengganti nama handphonenya dan juga
semua profile handphone, kita lebih enaknya menyebut itu adalah profile handphone, yang itu menyangkut semua yang ada di dalam sini. Ada Android ID, device ID, MAC address, terus nama handphonenya, terus ada juga lagi tipe handphonenya. Itu wajib semuanya sudah berganti, dan itu harus terdeteksi di aplikasi seperti WA, Facebook, Instagram, dan yang lain sebagainya. Itu syarat keberhasilannya seperti itu. Dan di sini handphonenya otomatis harus sudah dalam keadaan root ya. Kalau belum dalam keadaan root, handphone tersebut nggak bakal bisa dirubah nama handphonenya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang bagaimana cara setting profilnya, atau kalian bisa sering menyebutnya itu bagaimana cara pelor handphonenya. Ya, sekarang saya akan jelaskan ya. Pertama, ini perlu digarisbawahi. Sekarang nama handphonenya masih J7. Kita akan rubah ke nama handphone lain. Nah, pertama kita hapus dulu info aplikasi. Kita hapus dulu. Paksa berhenti. Penyimpanan, hapus data, hapus penyimpanan, dan juga di Facebook ini info aplikasi, paksa berhenti, penyimpanan, hapus cache, dan hapus penyimpanan. Ya, seperti ini. Terus nyalakan mode pesawatnya. Ini wajib dalam mode pesawat. Seperti itu ya. Kita hapus dulu semua. Nah, ini di sini ada widget yang sudah saya filter. Ini untuk menghapus semua aplikasi yang sudah saya filter. Ya, ini sudah saya klik. Kita tinggal tunggu saja sampai semua yang sudah saya filter ini terhapus. Aplikasi yang saya filter ini menyangkut dari aplikasi bawaan handphone, pengaturan handphone, terus Google Play. Nah, itu wajib dibersihkan. Nah, terus yang kedua, ini sudah ada widget lagi. Namanya widgetnya saya buat dari aplikasi SDMite ya, yang ini sudah saya buat widget. Nah, tinggal diklik saja, nanti akan menghapus semua data di memori. Oke, ya ini udah selesai. Ya, seperti itu ya. Tutup semua aplikasi kalau masih ada. Nah, kalau udah bersih seperti ini, sekarang kita masuk ke TB Pro. Kita harus buat profile lagi. Nah, ini masih set profile 1. Sekarang kita buat lagi. Kasih nama set 2. Terserah ya, kalian mau kasih nama apa aja boleh. Create, dan kita aktifkan. Ya, set ada 2 aktif. Sudah berlaku untuk 5 aplikasi. Barusan tulisannya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita eksekutor dulu. Klik execute sampai kosong. Udah, terus fast reboot. Nah, ini fast rebootnya. Oke, sudah selesai. Tutup semua aplikasi. Nah, sekarang kita masuk di device emulator Pro. Otomatis kosong lagi di sini. Nah, kita aktifkan lagi yang ini. Nah, kita cukup sampai ke SIM card serial ya. Untuk SIM operator dan Google kita biarkan aja. Kita random dulu sini. Nah, terus Android ID kalian rubah depannya dan belakangnya. Depannya rubah juga. Save. Terus serial ini rubah, terserah ya kalian supaya nggak sama dengan pengguna lain. Terus mobile numbernya kalian rubah juga, pakai nomor yang kalian pakai. Misalnya pakai nomor saya ya, 081227788 Nah, ini angka 0 di depan nggak usah ditulis, jadi langsung dari 881227788 ini 5 ya. Nah, 466 seperti ini. Klik save. Nah, sekarang yang terakhir yang harus dirubah adalah emailnya. Nah, emailnya ini kita ambil dari generator email. Ini adalah aplikasi yang memberikan beberapa email yang masih aktif. Contohnya kita di sini akan rubah ke Samsung Galaxy
J5 Prime ya. Boleh ya, J5 Prime ya. Kita klik menghasilkan. Nah, ini aktif semua emailnya. Kita coba copy dan kita klik menghasilkan di sini. Kita tempel. Klik menganalisa. Nah, emailnya aktif. Nah, kita tempel di sini. Tempel. Terus yang kedua juga kita salinkan lagi dari sini. Terserah ya. Kita tempel. Oke, udah save. Kalau semua sudah diedit, terus klik tombol simpan ini. Oke, sudah ya. Selanjutnya keluar dan masuk ke executor. Kita klik execute. Execute lagi. Oke, sudah. Klik fast reboot. Ya, sudah ya. Oke, selanjutnya kita di sini tutup lagi aplikasi dan masuk di bagian Mobile Faker. Nah, di Mobile Faker ini kita ganti lagi ke tadi emailnya Samsung, di sini juga ganti email Samsung lagi. Nah, di sini ada J5 Pro enggak? J5 tadi ya, enggak ada ya. Ya, kita lubah ke ini aja ya, SMA 800. Nah, yang ini. Atau ada merek lain? Nggak ada ya, SM800 ya yang ini ya. Oke. Kita klik apply. Apply lagi, sudah. Terus eksekutor. Eksekutor. Oke, masih ada 2. Klik lagi. Oke, udah 0. Terus fast reboot. Udah ya, udah semua. Ini udah beres. Oke, kalau sudah beres semua seperti ini, selanjutnya kita reboot handphonenya. Kita ke setting dulu sebelum kita reboot. Selanjutnya ke sistem. Terus di bagian jam ini kita mundurkan ya waktunya 1 minggu ya. Oke, kalau sudah kita reboot handphonenya. Nah, tadi handphonenya tadi yang pertama itu handphonenya terdeteksi sebagai handphone dari Samsung Galaxy J7 ya. Dan sekarang kita rubah barusan ke Samsung Galaxy A8 kalau nggak salah. Oke, ini udah keluar lagi seperti ini. Ini sudah siap kita login. Ya. Sekarang kita aktifkan mobile datanya. Oke, udah aktif di set data 2, udah aktif, dapat IP yang ekornya 215. Kita masuk ke aplikasi Facebook. Nah, kita coba login Facebook. Itu terdeteksi sebagai handphone apa di situ? Apakah bekerja atau tidak ya? Nah, sekarang di sini saya login pakai nomor saya atau Facebook saya. Oke, sudah kita login. Nah, sudah login ya, ini ya. Kita sekarang cek di sini. Di pengaturan, terus di pengaturan lagi, lalu pengaturan lagi. Terus di keamanan dan login. Nah, ya kan? Tadi yang aktif adalah Samsung J7 2016. Sekarang terdeteksinya handphone Samsung yang baru lagi. Cuman ini tipenya di sini nggak kebaca ya. Emang kadang ada yang kebaca, ada yang nggak kebaca di Facebooknya itu. Kita samakan sama yang di full device info. Ya kan? Untuk modelnya Samsung A8, brandnya Samsung. Di sini juga terdeteksi sebagai handphone Samsung. Nah, yang tadi kita pakai adalah Samsung J7 pas pertama. Kalau kalian perhatikan tadi,
Sekarang kalau kita sudah login lagi dan kita sudah rubah pelornya, maka Samsung J7 sudah nggak aktif. Yang aktif new handphone baru, yaitu handphone Samsung yang barusan kita set ya, yang ini ya. Oke, sampai sini apakah kalian paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini kan sudah terdeteksi sebagai handphone baru. Kita tinggal login di aplikasi Tokopedia-nya. Kalau menggunakan Tokopedia, itu juga di situ nanti kita akan terdeteksi sebagai handphone baru. Nah, lalu ini kita lewati aja. Di sini juga ada penjelasan lagi nih. Nah, lalu bagaimana, Mas? Sedangkan nomor kita cuma satu doang. Apakah kita perlu membeli kartu lagi? Untuk login lagi, itu kan harus pakai nomor baru. Apakah perlu beli kartu lagi? Jawabannya itu nggak usah. Kita di sini bisa masuk ke Google Chrome. Oke, nah di Google Chrome ini kita bisa kunjungi situs OTP-ku. Nah, di sini jadi ada nomor virtualnya. Kita bisa menggunakan jasa OTP ini untuk login ya, untuk registrasi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini karena di sini saya nggak ada ya nomor yang buat login. Tapi tadi di awal sudah saya jelaskan seperti itu. Dan promonya itu cuma berlaku untuk pengguna baru. Andaikan pertama kali kita login itu sudah menggunakan promonya, entah itu promo gratis ongkir atau promo potongan harga, itu sudah dipakai. Selanjutnya kita ingin memakainya lagi, itu nggak bisa. Wajib kita menggunakan profil baru lagi. Artinya kita harus melakukan setting lagi di TB seperti yang urusan saya lakukan, yang sehingga menjadi set data profile 2. Oke, buat yang paham silakan komentar di bawah, dan yang belum paham silakan juga kalian komentar di bawah. Nah, untuk pembuatan seperti ini nanti semua bahan-bahannya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Karena ini saya menggunakan di Redmi Note 7, sebenarnya untuk semua handphone itu sama ya. Saya menggarisbawahi semua handphone menurut saya itu pembuatannya sama. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di ROM. Jadi kalian harus pintar-pintar nyari ROM yang sesuai untuk handphone yang mau kalian pakai. Untuk semua bahan-bahan setelah ROM itu semuanya sama. Dari yang pertama root. Oke, saya buka file manajernya ya, karena saya menyimpan file di file manager. Oke, sebentar. Nah, dari yang pertama kalian root, di sini saya kasih bocoran juga. Rootnya silakan menggunakan pakai Magis Delta, ya. Kalian nggak tahu kan sebenarnya pakai yang mana kan? Setelah kalian root, kalian pasang exposed, ya. Sudah ada semua. Nanti saya sertakan ya di deskripsi ya. Misalkan exposed, terus yang paling penting nih, kalian harus install Busybox. Kalau Busybox nggak diinstal, nggak bakal bisa bekerja HP kalian. Ini sebenarnya nggak boleh ya dipublikasikan ya. Tapi menurut saya tingkat keberhasilan memang ada di pengalaman. Kalau belum berpengalaman, alatnya udah full juga, tapi belum bisa cara pakainya, tetap nggak bisa. Ya pokoknya nanti semua alatnya ini akan saya sertakan di deskripsi ya, saya pisah ya. Dari ROM dan bahan-bahan itu saya pisah. Jadi kalau kalian pengen cuma download bahan-bahannya aja, kalian bisa. Atau mungkin kalian pengen cuma download ROM-nya atau semuanya, itu bisa seperti itu. Ya, dan mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.